Mulai. Sama mulai. Jo, mulai Jo. Oke. Pakai sayangan ini. Badiam abdi. Oh, ribut ngana. Abdi mute. Mute. Baik, selamat malam buat kita semua. Shalom. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah boleh hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Pada hari ini merupakan hari kedua untuk kita semua, saudara seiman, melakukan ibadah, sharing yang sudah kita mulai dari minggu lalu. Untuk itu sebelum ibadah dalam hati kita berdoa. Selesai. Vena next. Iya, sudah. Sudah sebisa. Sudah. Baik, mari kita angkat satu pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Buat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Vena next. Baik, sudah. Baik, sekali lagi kita angkat satu pujian sukacita surga. Epa, suaranya Epa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasihkan kuasa-Nya dalam dalam haleluya.
Jadilah kekuatanku. Haleluya. Bro, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ku ada dalam hatimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum itu kita siapkan bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 13, ayatnya yang ke-13 sampai 20. Amsal 13, ayat 13 sampai 20. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Itu terbukti ya Tuhan, pada malam yang indah ini Engkau masih mengumpulkan kami, walaupun cuma secara virtual, tapi kami tahu ya Tuhan Engkau memberkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, kesehatan semua boleh menjadi bagian kami. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, beri kami hikmat, agar firman-Mu yang akan kami sharing sebentar boleh kami mengerti dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayatnya yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Baik teman-teman, ayat yang mendasari
perenungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pena next. Pena next. Ya sudah. Sudah. Baik teman-teman, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang firman Tuhan ini, saya di sini memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut teman-teman itu apakah ada perbedaan antara teman dan sahabat? Yang kedua, apakah ada kesulitan atau kendala bagi teman-teman dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan? Misalnya contohnya misalnya teman-teman sulit untuk bergaul, atau mungkin contohnya kayak ada yang pindah dari luar kota ke Parigi, terus caranya mencari teman baru atau menyesuaikan diri itu bagaimana? Atau ada juga yang boleh mau cerita yang bisa dicerita tentang hubungan pertemanannya selama ini. Kalau boleh dicerita boleh juga. Silakan. Ini mau ditunjuk atau bagaimana? Siap, Jo. Coba kata kasih yang dorang yang dulu, yang kemarin tema Zoom, Delon, Jeremy. Jadi ditunjuk. Oke. Tunggu saya dulu. Saya. Hah? Oh, sekira saya. Siapa? Delon dulu. Delon. How are you, Delon? Delon. Delon lama. Oh, iya, Delon. Jo. Ayo guys, orang ini sharing supaya saling belajar, bukan mau saling baku Jadi teman-teman di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi kalau kita ini sharing, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi apapun yang teman-teman boleh cerita, bisa cerita. Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Oh, gitu ya. Delon lama. Oyo, Jo. Ada Oyo. Jangan dulu, Delon dulu. Oyo, Jo. Itu Oyo so open mic. Masa kamu tiap teman biar cuma satu? Pasti ada teman Oh, lah, iya, ada pengalaman tuh kan. Gas yo. Baku bahagi, baku berbagi. Oyo, siapa tahu mau cerita teman-temannya di Lemusa. Kasih cok. Atau Ingki. Delon atau Inki. Ada Begini, kan orang belum tahu toh, jadi yang so tahu dan maksudnya yang so ikut sharing minggu lalu supaya orang jadi kayak terbuka, orang punya wawasan untuk bicara begitu ya. Oke dah. Biasa aja dulu dan Epa. biasa aja. Coba tak kalau baru dulu. Apa? Mana-mana juga. Coba kalau baru punya dulu. Ente yang pilih. Ngan yang pimpin ibadah tuh. Oke. Epa jodoh, Epa. Oke, saya. Iya, bersama. Mendasari ini kan tadi ayat 3 ayat 20 siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Ini sebenarnya Mazmur ini kalau bagi saya itu hidupmu dalam pelayanan itu patokan gitu Daud. Ini semua tentang ajaran. Bagaimana orang harus bergaul, bagaimana orang harus hidup dengan masyarakat. Jadi menurut kamu apakah ada perbedaan antara teman dan sahabat? Bagi saya sih ada, tapi mau bilang tidak terlalu apa gimana ya? Hampir 11-12 lah kalau mau dibilang. Cuma ada perbedaannya sedikit. Mungkin kalau sahabat kita lebih terbuka, lebih dipercaya lah, sama halnya dengan kita dengan Tuhan tuh. Kita jadikan Tuhan itu sebagai sahabatnya kita. Jadi kita terbuka sama Tuhan. Saya ini ada dosa, saya ini ada salah ini hari ini. Saya minta maaf Tuhan. Tuhan itu maha pemaaf. Kalau teman itu menurut saya sebagai teman banyak sih. Walaupun orang yang bukan tidak terlalu kita kenal, bisa kita bilang temannya saya, temanku itu. Itu perbedaannya menurut saya sih. Teman-teman so tahu apa perbedaannya sahabat dengan teman. Kalau apakah ada kesulitan kendala bagi kamu dalam menjalani sebuah hubungan pertemanan? Suatu hubungan pertemanan. Saya garis bawahi suatu hubungan saja. Masalah pertemanan itu mencakup. Mau hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar, tidak menutup kemungkinan. Dengan dosen, dengan guru, siapapun. Semuanya ada kendala. Semuanya pasti akan ada sesuatu masalah yang akan muncul, di mana masalah itu membuat kita semakin erat, semakin kuat. Bagaimana kita, tapi untuk supaya kuat itu pertemanan, hubungan, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan dendam, itu justru berbanding terbalik. Justru bukan mempererat kita, justru memperjauhkan kita dari pertemanannya kita. Jadi kalau ini bagi saya dan teman-teman, orang tusa lagi, saya orangnya jujur, tidak pernah macam mau bilang ngana ini begini, ngana ini. Saya jujur, saya bilang sama teman-teman. Mau kamu bilang jelek saya ini, apa yang saya bilang jelek, apa yang saya bilang ini kan masukan, sharing tuh. Seperti firman Tuhan, khotbahnya Pak Pendeta berapa tahun lalu kayaknya. Saya masih ingat itu. Pas pertama corona. Pak Pendeta pernah bilang, tusa tol baper. Jadi biasa kadang-kadang muncul orang petaman tuh, DP muka murung, DP muka kayak begini. Kadang-kadang muncul di grup bajau begini. Orang so baper, kenapa dia ini? Ada masalah tuh dia dengan kita ini. Jangan-jangan dia jangan-jangan tak usah baper. Mungkin ada masalah internal di dalam keluarga, mungkin ada masalah dengan dosen. Terus kita baper. Kalau memang kita sebagai teman, sahabat yang baik, kita tanya. Kalau memang dia ada suatu kejadian yang menimpa dia, kita tanya, kok kenapa? Ada apa? Sharing saya sama kita. Orang sama dengan yang seperti ini terjadi. Ini tujuannya bukan untuk orang mau bongkar akan rahasia di luar sana, orang mau bilang ngana ini begini. Tidak. Jujur, saya sama teman-teman, saya terlalu suka orang yang baper. Masalahnya saya juga orangnya kan, kamu tahu lah, apa kita biasa bagara-gara mungkin kelewatan apa. Memang mungkin saya rasa biasa kadang-kadang suka lewat.
Tapi saya pikir dia terlalu tersinggung, ya saya minta maaf kalau memang dia tidak tersinggung. Sudah. Kalau dia diam-diam, kenapa diam-diam? Saya cuma bermain, tidak masalah. Saya pasti kalau memang dia ada rasa saya minta maaf. Begitu. Itu saja sih. Kalau masalah mau kendala, banyak sih kendala yang muncul dalam hubungan apapun, pertemanan, pacaran. Dengan Tuhan saya kendala ada. Iblis di mana-mana. Jadi itu. Oke, Dan. Terima kasih. Oke, terima kasih Eva. Selanjutnya, Christine. Oh, 2 orang ini. Semua. Oh, boleh. Kalau semua kita tidur. Semua kesiapan Bahagia ditanya. juga. Iya. Enggak lah. Mungkin enggak panjang lebar lah ya. Oke, sebelumnya shalom. Shalom. Oke, selamat malam. Sebelumnya sorry, aku baru bisa join malam ini. Suaraku kedengeran nggak? Iya. Iya. Karena suara kipas. Jelas, Oke, jelas. thank you Bella. Ya, jadi mungkin langsung aja ya kayak jawab sharing yang ada di PPT, yaitu menurut kamu apakah perbedaan antara teman dan sahabat? Kalau mungkin sekilas teman dan sahabat itu sama-sama persis lah ya, kayak sama-sama ya kita mengenal mereka gitu, kita sama-sama tahu oh ini teman, oh ini sahabat. Namun dalam kamus hidupku pribadi antara teman dan sahabat itu mempunyai 2 hal yang berbeda. Nih, di mana kita memilih teman, kita belum tahu hal buruk apa yang ada dalam teman itu. Kalau kita melihat teman, misalnya nih kita baru kuliah atau kita baru SMA, pasti ketemu teman kan. Kita kenal, hai namaku siapa, namamu siapa, itu namanya teman. Jadi kita hanya sebatas tahu, oh kita udah saling kenal. Nah tapi yang namanya sahabat, kalau dalam hidupku itu mengartikan bahwa sosok pribadi yang Tuhan kasih sama saya, yang dimana saya pribadi sudah bisa menerima apa yang buruk dari dia. Nah, jadi saya tahu di antara kita semua ini punya keburukan masing-masing. At least saya juga punya keburukan masing-masing yang mungkin teman-teman tahu. Dan entah teman-teman terima atau tidak keburukanku, yang pasti bahwa dalam hidupku bahwa sahabat itu adalah yang dimana kita sebagai pribadi menerima apa yang kurang dari dia. Mungkin karakter dia seperti ini yang buat kita nggak suka, tapi saya pribadi bisa menerimanya gitu. Karena apa? Sahabat sejati atau sahabat yang sehat itu ketika kita tidak hanya menerima sisi baik dari sahabat kita sendiri, tapi hal buruk sekalipun, baik itu pergumulan hidupnya maupun apa yang terjadi dalam hidupnya dia, kita harus bisa terima. Itu yang namanya sahabat. Jadi sebagai sahabat kita jangan mau hanya enaknya aja gitu kan. Nah, mungkin antara kita juga kita udah rasakan sih bagaimana menjalin suatu persahabatan itu. Nah, kita tahu di sini kayak mungkin teman-teman tahu sedikit bagaimana kehidupanku, mungkin teman-teman ada yang nggak suka dari saya, apakah teman terima atau tidak, itu kembali kepada teman-teman. Nah, yang pastinya, saya mengucap syukur bisa mengenal kalian, saya bersyukur walaupun awal-awalnya saya merasa tidak akan pernah terpikir bahwa saya bisa bergabung di antara kalian ini. Saya bisa mengenali Vena, saya bisa mengenal Maria, Reva, Abdi, yang bahkan saya nggak tahu kenapa saya bisa mengenal kalian. Tapi yang selalu saya syukuri bahwa saya ada di saat ini semua bukan suatu kebetulan, tapi ini suatu rencana Tuhan yang luar biasa gitu. Tuhan ada maksud di balik adanya circle kita ini gitu. Ini circle, saya bersyukurnya ini circle bukan cuma circle untuk kita senang-senang aja gitu. Kayak ke kafe, jalan-jalan ke sana ke sini, tapi dengan circle ini itu bisa jadi apa namanya? Komunitas kita, bagaimana cara kita bisa bertumbuh sama dengan Tuhan. Terlebih kita bisa saling menguatkan jika ada teman kita yang berada di posisi mungkin kurang baik dari kita, gitu, dan bisa menerima apa yang buruk dari diri kita pribadi. Ya, langsung saja yang kedua, apakah ada kesulitan atau kendala bagi kamu dalam menjalani sebuah hubungan pertemanan? Nah, jujur waktu awal saya dari Bandung pindah ke Parigi, saya mengalami perubahan pertemanan 180 derajat. 180 derajat berbeda, yang dimana
karakter baru yang saya temukan cukup banyak gitu. Dan saya memiliki satu karakter, tapi saya harus bisa mengenal berbagai macam karakter yang ada. Nah, awalnya saya juga berpikir bahwa mungkin saya tidak layak untuk bisa mengenal kalian, untuk bisa berteman dengan kalian, mungkin saya tidak layak. Tapi Tuhan mematahkan stigma itu. Nah, Tuhan mematahkan stigma itu dengan cara saya bergabung bersama kalian berawal dari persekutuan remaja, kita sama-sama bertumbuh bersama saat itu sampai pada saat ini. Dan maka dari itu ketika saya beralih dari SMA ke kuliah untuk mencari circle pertemanan itu tidak terlalu sulit karena apa? Saya sudah melatih diri ketika bertemu berbagai macam karakter bersama kalian ini gitu. Dan harap juga sih untuk teman-teman yang mungkin suatu saat akan menemukan circle baru, yang akan menemukan pertemanan baru, harap kalian harus bisa menerima apa yang menjadi keburukan dari teman kalian. Jangan hanya melihat, oh dia ini cantik ya, wah ini ganteng ya, wah ini baik ya, suka nolong saya, tapi kamu tidak bisa menerima satu keburukan dari dia, gitu. Mungkin kalian bisa menerima keburukan di antara kita-kita ini bisa berseiman. Tapi kedepannya kalau kamu menemukan circle baru, kalian harus bisa menerima mereka juga. Karena Tuhan menempatkan teman-teman di hadapan kalian itu bukan suatu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan ada maksud di balik hadirnya mereka dalam hidup kalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kristen, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Delon. Delon. Apa? Sharing. Sharing Delon, biar cuma berapa kata saja. Saya tidak. Next. Papa belajar. Guys, yang siap Jo, langsung Baswar. Saja. Nggak terus, Nggak siap. tunjuk kalau memang di SPO kalau sih Biar Jo yang siap Jo, jangan satu-satu mau lama lagi. Abdi, bicara Jo. Saya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. iya piol pertemanan dari mana dulu. Yang mana ini? Viola atau saya? Iya, Abdi bicara dulu ya. Abdi semua bicara. Iyo, Pak Badia. Bicara aja, Abdi bicara. Oke, sudah. Oke, kalau menurut gue dari bacanya orang tadi itu Amsal 13 ayat 20. Ya, 13 ayat 20. Yang bunyinya apa tadi? Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini dari pengalamanku tuh, waktu saya masih di Badak. Saya ini orangnya susah sekali dan yang namanya untuk berteman. Halo Abdi, masih di sana? Tuh, jaringan Susah Jaringan sekali kayaknya. berteman. Baru jaringan tuh. Pak Kalau juga. baru banjir. Kalau baru banjir. Jaringan. Tidak paling muka Ya, Mbak. Kalian kita pancing. Nggak kita kencingnya. Kalau baru banjir ya. Gempa. Iya, kalau baru ya. Next, Josto, next. Ayo, siapa yang siap? Guys, yang siap Jo next. Piol. Kancing kalau baru. Sorry, saya tidak. Langsung bagus jaringan. Saya aja. Saking terharunya menangis dia.
Yang siap. Saya. Oke, Nesa. Iya, Nesa. Tuh. Ya, ibu guru agama kita. Siapkan tisu, Nes. Yang terpanjang nih, Sumbobo. Apa? Mas sudah. Lama, Cok. Jangan bilang Terharu Nesa. dia. Berkacing semua ini. Wes, Nesa sumenang, belum bicara sumenangis Nesa. Iya, Vena. Nesa. Siap saja. Supaya tidak Nesa sampai mana? kemarin. Nesa. Ayolah teman-teman. Maisa lagi tekan. Nesa. Weh, kamu tahu, bikin malu kalau tak kancing-kancing begini baru diupload di YouTube. Biar Jo, ini Mau diupload ini? Mau diupload di YouTube? Astaga. Mau sharingnya. Tes. Kalau Hey, ikut ini siapa yang siap lagi? Siapa Kevin ke Bella ke Ipi? Kalau di record kelihatan namanya nggak sih? Tidak. Ya. Oh, tidak Oh, kelihatan. Dio, tidak kelihatan. Oh, oke, thank you. Ando Jo. Ando. Ando, saya rindu mendengar suara Ando. Tes. Jangan bantah kalau sudah ditunjuk, ikut saja. Ando. Jangan matiin piring. Ini Oyo. Guys. Ya, Nesa, silakan Nesa. Itu Nesa. Curiga nih sepanjang lebar terus sudah pendengar. Dapat dengar suaraku. Sudah. Dengar. Baru dapat dengar. Tuhan, puji Tuhan. Amin. Jaringan guys. Jadi lanjut coy, pertanyaan pertama. Kamu dengar? Dengar. Oh iya. Iya. Pertanyaan pertama. Menurut kamu apa perbedaan antara teman dan sahabat? Teman dan sahabat itu memang mempunyai perbedaan. Yang pertama kalau teman, memang sama-sama kita ini sama-sama dekat. Cuman teman ada batasan-batasan. Ada batas-batasan yang harus kayak dia ini kayak kita tidak boleh langgar karena itu merupakan bukan haknya kita begitu. Tetapi kalau sahabat dia akan selalu ada walaupun dia tahu batasan-batasannya, tetapi dan satu sisi dia juga punya hak untuk melanggar batasan itu dalam artian apa? Karena dia tahu memahami kalau dia langgar kira-kira maksudnya kayak kita sedih misalnya, terus teman-teman kayak tahu kalau misalnya saya ini kalau sedih tidak bisa diganggu, tetapi sahabat dia tahu dia tidak bisa diganggu tetapi dia tetap datang karena dia tahu bahwa saat sedih juga membutuhkan orang lain. Jadi sahabat itu akan selalu ada dalam susah dan duka gitu. Memang tidak setiap waktu harus memberikan kabar, tetapi saat-saat kita membutuhkan atau saat-saat kita memerlukan atau di mana kita merasa sendiri, pasti sahabat yang ada untuk kita. Makanya Tuhan Yesus sering memakai kata sahabat karena dia selalu ada dalam susah dan suka pada murid-muridnya juga termasuk pada kita. Yang kedua, apakah ada kesulitan kendala bagi kamu dalam menjalin sebuah hubungan pertemanan? Kendala yang sulit ya, setiap orang punya latar belakang beda-beda. Kendalanya yang sulit itu adalah menerima apa yang menjadi latar belakang teman-teman, mulai dari sikap, perilaku, tindakan, juga
eh, respon mereka terhadap kita begitu. Tidak semua, maksudnya hal-hal itu yang membuat kita kesulitan karena sikap-sikap yang berbeda, penerimaan dia, bagaimana dia menerima kekurangan kita, bagaimana kita menerima kekurangan mereka. Kadang kita terbuka menerima, tetapi mereka tidak. Itu kesulitan-kesulitannya. Terus yang saya dapatkan dari keluar dari zona nyaman, dalam artian zona nyaman ini berada terus di wilayah Parigi, teman-teman, itu terus. Kita keluar, saat keluar ketemu teman-teman yang walaupun lingkupan itu sedikit, tapi sangat berpengaruh. Apa yang kalian lihat di luar belum tentu itu yang nampak di dalam. Itu peribahasanya. Kadang memang sulit, kesulitan-kesulitannya itu sudah menerima satu sama lain. Terus kalau kita sudah terima, belum tentu mereka membawa dampak yang baik bagi kita. Jadi itu maksudnya kesulitannya, kadang-kadang kita terima mereka berteman, oke, kita teman. Tetapi kadangkala teman justru menjerumus kita dalam dosa, gitu. Nah, ini kesulitan-kesulitannya dalam membangun sebuah pertemanan yang akhirnya berujung ke arah teman yang salah, begitu, ke arah yang salah. Jadi dalam pertemanan gitu, supaya maksudnya kesulitan-kesulitannya itu ya, kita harus punya prinsip dalam berteman. Bagaimana prinsip kita berteman itu membuktikan bahwa ini diri kita, ini cara teman kita. Bagaimana teman menerima atau tidak, kembali lagi kepada teman-teman di sekitar kita yang mau menerima. Kalau pengalaman dari saya di Tentena, pertemanannya itu kadang masih melihat bagaimana keterkenalan kita, begitu. Yang pertama, bagaimana kalian diakui di kalangan teman-teman. Kalau semakin kalian terkenal, itu semakin cepat diterima. Tapi kalau tidak ada yang kenal, palingan cuma sekitar teman-teman begitu. Terus yang kedua, harus good looking. Itu yang saya dapat di Tentena. Semakin kalian good, semakin banyak teman-temannya kalian. Tetapi balik lagi, kadang ada yang datang, teman yang datang begitu karena berteman ingin supaya good looking, supaya dibilang anu dan semuanya cantik-cantik atau ganteng-ganteng, jadi harus sama rata teman-teman. Itu yang ketiga itu karena dari latar belakang yang berbeda, latar wilayah, khususnya yang walaupun saya orang Poso, tetapi karena lama di Parigi, jadi pas datang ke kampung sendiri juga kayak ada rasa lain-lain. Nah, diterimanya juga sulit bagi mereka karena pikiran-pikiran yang mungkin mereka belum maksudnya mereka hanya melihat sekilas tentang saya. Oh, begini nih, saya ini begini. Karena belum kenal, jadi ya mereka apa yang di dalam pikiran mereka, tetapi itu kayak terserah mereka kan berpikir begitu karena belum kenal, jadi ya sudah terserah mereka, tidak mau dipaksakan harus gitu. Jadi itu kesulitan-kesulitan yang pengalaman-pengalaman yang saya temui. Teman-teman, guys. Ya. Sampai di mana ini? Selesai sama cerita. Iya sudah bisa. Baik, terima kasih Nesa. Masih ada lagi atau
Boleh dulu tuh. Jam 11. Iya teman-teman boleh Jo. Depan lagi. Sudah, boleh. Tolong. Eva kenapa lahir hitam? Ya, sudah. Satu komplek. Kan terus bilang kalau baru banjir. Maria, Sudah, Jo. sudah. Tidak ada lagi yang baru masuk Zoom atau Oyo. Oyo. Sepatah dua kata Oyo. Sudah aja. Iya, sudah ya Maria. Enggak sih, banyak yang begini jaringan jelek sudah. Iya, sudah. Sudah, Jo. Jaringan tambah jelek. Iya, sudah. Iya, kalau baru banjir coba Oh, iya. kambuh. Iya, lanjut next. Next, Vena. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman-pengalamannya, walaupun ada yang tak keluar karena jaringan, tidak apa-apa. Jadi seperti yang dikatakan dalam Alkitab, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang dikatakan dalam Alkitab ini benar, bahwa kehidupan kita anak muda itu besar pengaruhnya pada pergaulan. Jadi dari pergaulan itu yang bisa menentukan baik atau buruknya kehidupan kita dengan siapa kita bergaul. Misalnya kayak orang tuh bergaul dengan orang yang rajin belajar, pasti kita juga akan ikut rajin belajar. Begitu sebaliknya ketika kita bergaul dengan orang yang malas pergi ibadah, bolos sekolah, pasti orang tak ikut-ikut juga toh. Jadi melalui pergaulan itu karakter kita juga akan dibentuk. Oleh sebab itu kita sebagai anak muda itu harus pintar-pintar dalam memilih teman. Jadi di sini ada 5 alasan, ada 5 yang menjadi alasan kita salah dalam memilih teman untuk bergaul. Pena next. Alasan yang pertama, karena dirinya sendiri yang telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Jadi kita itu kita sendiri yang menentukan dengan siapa kita bergaul. Misalnya kita memiliki kriteria, kita mau cari teman yang contohnya seperti yang Nesa bilang tadi, kita mau cari teman yang good looking, banyak uangnya, banyak followersnya, dia populer. Jadi kita mau cari teman-teman yang begitu toh, misalnya. Jadi walaupun itu pergaulan yang buruk, tapi karena kita mempunyai kriteria pertemanan yang tinggi, jadi itu dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Yang kedua, terpengaruh oleh teman atau orang di sekitarnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa teman juga itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jika kita berteman dengan orang yang salah, atau ya berteman dengan orang yang salah, tentu kita juga akan ikut-ikutan. Dia melakukan dosa, kita juga akan ikut-ikutan melakukan dosa. Yang ketiga, karena pernah dikecewakan. Jadi ini perasaan kecewa atau pernah dikecewakan itu salah satu hal juga yang
memiliki peran yang besar dalam kita menentukan suatu pergaulan. Terkadang itu karena rasa kecewa kita juga dapat lari ke arah yang salah. Misalnya kita ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan, kita lari ke pergaulan yang salah untuk menghilangkan rasa kecewa itu. Yang next, Ben. Kasih cepat ya. Oke. Yang keempat, merasa hidupnya hampa dan tanpa tujuan. Jadi seperti yang kita ketahui toh, masa muda ini, masa remaja ini masa di mana kita untuk mencari jati diri kita pribadi. Itu yang membuat orang membuat kita terus mencari teman-teman yang baru. Seperti di sekarang itu kita kuliah, kita terus mencari teman, dan apa yang dikatakan merasa hidupnya hampa dan tanpa tujuan. Terkadang juga kita masuk ke dalam pergaulan yang salah karena kita merasa sendiri. Itu. Yang kelima, ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren orang lain. Sama dengan yang tadi sudah dikatakan bahwa kita juga mencari teman, punya kriteria pertemanan yang tinggi, sehingga yang dapat menyebabkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi, singkatnya dari kelima poin ini, dari kelima poin ini dapat disimpulkan bahwa dari pertemanan itu pertemanan juga dapat menentukan naik turunnya kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang benar, tentu kita juga ketika kita bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, rajin beribadah, tentu kita juga akan ikut cinta Tuhan, kita pergi rajin beribadah, dan kita bersyukur kalau dalam pergaulan kita, kalau saya perhatikan dari teman-teman semua ini, pergaulannya bagus-bagus, dan terlebih khusus juga kita punya persekutuan yang seperti ini, seperti yang Christina sudah bilang tadi, kita bukan cuma berteman, bukan cuma pergi jalan-jalan, bukan cuma pergi kafe, tapi kita punya kerinduan untuk menjalin relasi, menjalin hubungan, bukan cuma sesama teman, tapi kita sama-sama membawa diri, membangun hubungan ini untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Kiranya di mana saya berharap, kiranya di mana teman-teman pun berada di lingkungan yang baru, kiranya kita semua dapat menyesuaikan diri, dapat mencari teman-teman yang baik, dan jangan masuk dalam pergaulan yang salah. Makasih. Pena next. Guys, siapa yang mau menyanyi? Ipi menyanyi. Tadi ada yang bertanya, siapa itu? Delon. Tiara Eva. Suka keluar. Delon. Delon, Apa? Tuhan mengenal hati Delon. Iya, menyanyi Delon. Saya menyanyi. Iya, pakai piano. Urgen. Suruh aja Remi. Hati tamu piano. Delon, pelayanan Delon. Tahu saja. Terserah DP musik. Biar nggak Tuhan marah. Aduh, kesian nih. Cepat sebelum dikutuk. Tunggu. Asik.
kemanakah aku dapat pergi? Di rohmu yang suci, kau sahabat. Ayat 2-nya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Adik Delon. Terima kasih, Delon. Delon, sabantar lagi masih ada satu lagu. Terima kasih Tuhan, sabantar lagunya. Style-style memang. Kini kita akan berdoa syafaat. Jika teman-teman mempunyai usulan doa, boleh disampaikan. Guys, usulan doa ada. Doakan Saya Parigi mau aman dari TS. teroris. Kata adik-adik SMP dong celo ulangan. Saya juga Ulang. UTS. Luar biasa Kakak Delon. Sudah mengingatkan. Adikku juga. Ulangan apa? PTS penilaian semester. Oh, lagi. Semoga sukses Adik. Rina, Mau UTS juga sama. Wow. Gercep ya, di UTS. Kita masuk aja belum? Orang juga meet. Sama. Ada lagi? seperti biasa. Sudah cuma itu. Sudah toh? Hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga rangkaian ibadah kami pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Yang Bapa ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada masing-masing kami untuk dapat bertemu, berkumpul di Zoom meeting ini. Bapa ada dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini, terkhusus kami berdoa ya Tuhan, untuk kami masing-masing, orang tua kami, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berkati seluruh kegiatan pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka
berkat sehingga berikan mereka umur yang panjang sehingga mereka boleh selalu mendampingi kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua kami syukuri, kami yakin dan percaya, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa dan dalam kerajaan surga, kami juga berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, secara khusus untuk mama dari teman kami Ingki, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu apa yang penyakit yang diderita oleh mamanya Ingki ya Tuhan. Kami pada malam hari ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati menjamah tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Tuhan tolong berkati obat-obatan, makanan yang ia konsumsi. Begitu juga dengan Tuhan kami Ingki ya Tuhan. Tuhan berikan ia kekuatan, kesabaran dalam mendampingi mamanya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang SMP dan juga ada beberapa dari teman kami yang kuliah yang pada minggu-minggu ini akan UTS. Tuhan tolong berkati, berikan mereka kemampuan, hikmat dari surga sehingga mereka semua boleh mengikuti UTS dan dapat hasil yang baik. Bapa ada dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini setelah dari sini kami akan beristirahat, kami akan tidur. Tuhan tolong berkati kami, jaga dan sertai kami di sepanjang malam yang indah ini. Bapa ada dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan tolong bantu kami ya Tuhan. Jaga kami dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Tuhan tolong tuntun kami dalam mencari teman, dalam bergaul dimanapun kami berada. Bapa dan dalam kerajaan surga, ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Next. Baik, untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Delon. Untuk ibadah. Baik, terima kasih buat teman kita Delon, walaupun tidak sharing, tidak apa-apa. Yang penting bisa main musik. Minggu depan lagi Delon, jangan lupa. Boleh kayaknya Delon minggu depan. Baik, pada malam hari ini ibadah singkat kita telah selesai. Jika ada kesalahan kata-kata atau masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya guys.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Maria. Terima kasih Maria. Terima kasih Kakak Maria. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Oke, God screen. bless you. Ya, thank you. Minggu depan Christina. Ah? Oh yo. Minggu depan Christina. Oke. Yuk, Mana Jangan N ini? End screen dulu, Pen. Tunggu yang screen kamu ya, soalnya kalau saya bahas screen kamu dapat lihat semua, Dang. Nggak, maksudnya kamu close ini, share screen-nya. Share screen. Supaya di stop maksudnya, stop share screen. Tidak, Kak Christine, Oh, iya, iya, pakai oke. ini dulu. Tidak. Tidak, maksudku begini, pakai itu Sudah. lalu dan Tunggu, pakai Dan. PPT baru di Ya, so screen. tidak bisa, so bukan mus. Iyo, pakai DP judul dulu. Oh, tuh nggak usah kasih. Iya. Jadikan host dulu. Oh, Iya. tunggu tuh. Sudah selesai tuh.